Ya, selamat datang lagi di channel ini. Pada kali ini saya tidak melakukan cover atau apapun juga, tapi kali ini saya lebih akan men-share apa yang ada dalam pikiran saya selama di pandemi ini. Well, kita sering mendengar bahwa kita memang masih diimbau untuk sementara ini untuk bekerja di rumah, work from home, study from home. Eh, Memang ada banyak hal yang membuat kita harus terus ada di rumah karena memang pandemi ini terus berjalan dan belum selesai-selesai sampai sekarang. Memang untuk pembuatan vaksin tidak mudah karena memang harus ada penelitian di efek-efeknya, efek kedepannya ini akan terjadi apa, akan menjadi seperti bagaimana kalau dibuat ke manusia atau dibuat ke binatang. Kita akan melihatnya bahwa ya memang vaksin ini ada banyak uji cobanya, tidak bisa sembarang kasih vaksin sama orang. Oke, di sini kita sering dengar bahwa kita disuruh untuk kerja di rumah, kita disuruh untuk tidak keluyuran, tidak keluar rumah jika tidak ada sesuatu yang sangat penting. Nah, namun kita mungkin sering melihat juga masih banyak yang ada di luar rumah. Nah, bagaimana tanggapan kita tentang itu? Terkadang kita malah bilang bahwa mereka itu orang-orang yang gak taat pemerintah. Mereka adalah orang-orang yang ya membuat virus ini gak selesai-selesai. Tapi sebenarnya kalau kita lihat, mungkin itu adalah kebutuhan ekonomi mereka. Nah, ketika kita bekerja di rumah, kita mungkin kadang-kadang kita bahkan merasa bahwa suntuk ada di rumah. Kita udah mulai merasa jenuh, kita mulai merasa bahwa oh saya udah coba taat sama pemerintah, tapi toh yang bandel-bandel ini pun nggak apa-apa. Ya sebenarnya ya yang mau saya ajak di sini adalah mari kita mencoba untuk mengatur diri kita sendiri. Karena apa? Ketika kita mengatur diri kita sendiri, maka kita akan melihat bahwa kita bisa tertib, kita bisa bagus, dan efeknya adalah kita sendiri yang aman karena kita di rumah. Nah, ketika kemarin mulai masuk ke masa-masa akan hari lebaran, liburan lebaran, dan bahkan mungkin udah mulai berpikir tentang mudik dan pulang kampung, bahkan sempat terjadi perdebatan antara mudik dan pulang kampung itu ada bedanya atau enggak sih. Nah, di sini udah mulai banyak yang mulai tidak bisa lagi menahan diri untuk tetap ada di rumah. Karena apa? Toh saya bertahan di rumah ternyata udah banyak juga yang membuat kekacauan. Udah banyak juga yang ternyata keluar ke mall dan segala macam. Memang ketika kita melihat seperti itu sedih karena apa? Kita pun melihat bahwa tim medis pun sudah kecapean, bahkan beberapa dari mereka pun sudah ada yang meninggal karena terpapar virus ini. Tapi masih banyak juga yang merasa bahwa virus ini nggak ada apa-apanya. Nah, tapi di sini kita belajar untuk ya ketika kita menghargai tenaga medis ini dengan tinggal di rumah, marilah kita bertahan. Seperti tulisan di kaos saya ini, never give up, artinya kita nggak pernah menyerah. Ketika kita berkata bahwa oh saya akan stay ada di rumah, lama kelamaan mungkin kebutuhan kita juga ada ya, dan kita butuh untuk menghasilkan uang lagi. Namun ya ini bisa dicoba. Seperti saya sendiri, saya sebenarnya profesinya adalah seorang guru, dan saya bukan guru biasa, saya guru les. Jadi kalau guru sekolah mungkin bisa tetap menerima gaji karena mengajar secara online ke rumah-rumah ke para siswanya secara online melalui media sosial, maaf, melalui media sosial dan melalui banyak media, banyak cara untuk mengajar secara online. Namun kalau guru les yang seperti saya ini adalah guru les yang benar-benar hanya membantu ketika ada PR dan ketika ada pelajaran yang tidak dimengerti oleh anak. Anak-anak ini mungkin mencoba untuk bisa mengerti pelajaran karena mereka mungkin takut nggak naik kelas. Nah, jika sudah terjadi seperti sekarang ini, maka yang seperti saya ini sudah nggak laku. Karena apa? Mengajar sudah secara online. Orang tua bisa membantu di rumah. Apakah saya diperlukan? Tidak. Saya tidak diperlukan lagi. Nah, ketika seperti itu, maka apa yang bisa saya lakukan?
Ya mulailah, saya mulai jadi seperti ini. Saya mulai membuat konten di YouTube dan mulai membangun apa saja yang bisa saya lakukan. Itu adalah sisi positif dan sisi negatif yang kita bisa lihat dari adanya pandemi ini. Nah, ketika saya belajar untuk tetap bertahan, berada di rumah, saya tetap belajar untuk bagaimana menghasilkan uang dari rumah. Ya ternyata saya jadi kepikiran untuk membuat channel ini. Dan ternyata yang bisa saya pengaruhi mungkin bisa lebih banyak ya. Tergantung siapa-siapa saja Anda yang melihat postingan ini. Siapa-siapa aja Anda yang melihat video ini. Ya justru dengan adanya ini, murid saya mungkin bisa tambah banyak ketika saya memberikan motivasi, ketika saya memberikan kata-kata seperti ini yang mendengarkan saya jauh lebih banyak ketimbang kalau saya ngajar. Kalau saya ngajar di les-lesan atau saya ngajar di kelas, siswa saya hanya segitu-segitu aja. Tapi ketika saya mulai dengan media online seperti ini, ternyata efeknya bisa lebih banyak. Nah, di sini adalah yang mau saya bagikan. Bagaimana cara mengatur diri sendiri? Cara mengatur diri sendiri ini memang gak susah dan gak gampang. Karena apa? Ketika kita berkata bahwa saya akan mengatur diri saya sendiri, ya ketika kita terpancing melihat orang lain udah mulai tidak teratur, mungkin kita akan berpikir bahwa sudahlah, saya capek, saya mau ikutin juga lah, apa sih, orang juga bisa bebas kok keluar dari rumah, kenapa saya enggak. Nah, tapi ketika saya memang mau mengatur diri saya sendiri, sama seperti ini, ketika ada orang yang mau membicarakan saya di belakang hal-hal yang buruk, yaitu saya tidak bisa mengatur mereka. Saya hanya bisa mengatur untuk bilang stop kata-kata itu, stop kata-kata yang gak benar, stoplah membuat gosip-gosip yang gak jelas tentang saya. Bisa aja saya bicara pada teman-teman saya seperti itu, tapi apakah saya bisa benar-benar menghentikan mulut mereka? Tidak. Yang saya bisa hentikan adalah telinga saya untuk tidak mendengarkan mereka. Nah, di sini jadi ketika kita mulai melihat bahwa sudah banyak juga kok yang melawan pada pemerintah, sudah banyak juga kok yang justru merasa bahwa pemerintah ini nggak jelas, berarti pemerintah ini mungkin memang benar-benar nggak jelas atau bagaimana. Tidak, pemerintahan bukan bergantung dari banyaknya orang yang merasa ini masih benar atau tidak, bukan juga ini jadi seperti saya membela pemerintah atau saya membela rakyat. Saya pro kemana sih? Saya sebenarnya bukan pro kemana-mana, saya hanya pro pada mana yang sedang masih berjuang untuk kemanusiaan sampai saat ini. Nah, di sini pemerintah sudah mengimbau pada kita untuk stay at home supaya kita tidak terkena virus. Mereka sendiri pun harus menjadi teladan bahwa mereka tidak bisa pulang kampung. Kalau kita bilang, saya selama ini adalah warga Indonesia yang baik. Oke, kalau kita adalah warga Indonesia yang baik, apakah kita sudah hidup sesuai dengan Pancasila? Pancasila memang yang pertama memang mengatur tentang ketuhanan. Tentang keagamaan aja di sini kadang-kadang sesama agama atau yang beda-beda agama bisa menjadi hal yang menjadi keributan. Tidak perlu melihat ke situnya. Itu baru sila pertama. Sila pertama aja kita sering gagal menjalaninya karena kita mulai menghakimi satu sama lain. Kita mulai menghakimi bahwa agama saya paling benar. Oke, di situ aja kita sering gagal. Lalu rasa kemanusiaan. Ketika kita mulai menghakimi juga orang-orang yang tetap keluar ketika terjadinya pandemi ini, kita mungkin secara nggak sadar kita menghilangkan rasa kemanusiaan kita. Kita mungkin masih bisa bertahan di rumah, kita masih mempunyai cadangan makanan, kita masih mempunyai cadangan uang untuk terus bertahan di rumah. Bagaimana dengan mereka yang keluar? Mungkin mereka sudah nggak punya apa-apa lagi di rumah, sehingga mereka terpaksa keluar karena menurut mereka mungkin lebih baik saya mati berjuang ketimbang saya mati karena menyerah. Betul? Kita nggak tahu. Oke, persatuan Indonesia. Ketika kita sudah merasa diri kita paling benar, terkadang kita mulai menyalahkan orang lain, dan itu sangat mengancam persatuan Indonesia. Karena apa? Itu bisa menimbulkan perang di mana-mana. Oke, kemudian kemanusiaan.
Persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat. Ketika kita mulai berdiskusi, ketika kita mulai mengatakan mana yang sepakat sebenarnya, karena apa? Ya memang sekarang apalagi dengan adanya desas-desus tentang new normal, bahwa kita akan mulai bersahabat dengan COVID. Mungkin ada yang bilang, wah kemarin kita bilang kita perangi COVID, sekarang ada juga yang bilang bersahabat dengan COVID. Mana yang mau diikutin, yang benar yang mana? Ya, ketika kita memang hanya sekedar protes, kita tidak akan menghasilkan apa-apa. Tapi ketika kita belajar untuk tunduk pada pemerintah, kita akan mulai menghasilkan sesuatu. New normal itu adalah sesuatu hal yang tidak mudah. Karena apa? Buat setiap orang untuk berubah itu tidak mudah. Dan buat setiap orang, apalagi yang sudah mulai tua, berubah itu bukan hal yang mudah. Karena itu sudah menjadi kebiasaan yang bertahun-tahun. Oke. Lalu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ketika kita membahas yang ini, sudah banyak pelanggaran terhadap keadilan sosial ini sebenarnya. Ketika kita ngotot, kita mau pulang kampung. Ketika kita ngotot, kita mau mudik, kita sudah nggak adil terhadap tenaga medis. Karena mereka nggak bisa pulang dan kita pulang. Nah, ketika keadilan sosial itu benar-benar ditegakkan, ketika mereka sedang berjuang di rumah sakit menangani pasien, apa yang bisa kita lakukan? Kita bukan menggerutu untuk membuat mereka tambah pusing, tapi kita bisa berada stay di rumah, kita mendoakan mereka, kita mendukung mereka. Ketika kita melihat bahwa orang-orang di pemerintahan sudah benar-benar berpikir bagaimana caranya supaya ekonomi tidak jatuh, bagaimana caranya supaya masyarakat gak banyak yang kena, apa yang bisa kita lakukan? Ya sudah, kita ikuti dulu saja apa yang mereka katakan di luar sana, apa yang mereka imbau pada kita ikuti dulu saja. Karena apa? Mereka lah yang berpikir bahwa bagaimana caranya supaya ekonomi negara ini juga tidak jatuh, bagaimana supaya kita juga gak banyak yang kena. Karena apa? Ketika kita mungkin benar-benar di lockdown, ketika kita benar-benar dikunci di rumah, tidak bisa terjadi ekonomi apapun juga, tidak terjadi perdagangan apapun juga, ekonomi kita akan runtuh. Karena apa? Kita udah benar-benar gak bisa punya apa-apa lagi. Kita banyak bekerja aja, Indonesia masih punya banyak utang, apalagi kalau kita semua stay di rumah dan tidak melakukan apa-apa dan pemerintah harus membiayai kita semua. Itu tidak akan bisa membantu Indonesia sama sekali, dan itu justru akan meruntuhkan Indonesia. Jadi kalau kita berkata bahwa kita adalah Indonesia, mari kita coba untuk tunduk pada apa yang dikatakan pemerintah, dan kita coba untuk mengatur diri kita sendiri. So nggak ada salahnya kan ketika kita taat pada pemerintah, nggak ada salahnya ketika kita mencoba untuk tunduk pada apa yang diimbau oleh pemerintah. Makan makanan sehat, stay at home, dan mencoba untuk mempelajari lagi apa yang akan disebut sebagai new normal. Kita jangan dulu protes sana sini, protes apa saja. Karena apa? Memberikan kritik itu sangat mudah, memberikan protes itu sangat mudah, tapi berpikir untuk memberikan solusi itu tidak banyak yang bisa. Karena apa? Ketika kita memberi solusi yang satu, belum tentu kita terpikir untuk solusi yang lainnya. Belum tentu kita juga sudah terpikir bahwa kita berpikir bahwa ini adalah solusi yang terbaik, ternyata di sisi lain itu sangat berbahaya buat yang lain. Kita nggak tahu. Jadi untuk sekarang yang paling penting adalah mari kita atur diri kita sendiri. Mari kita usahakan apa saja yang bisa kita usahakan dari rumah, apa saja yang bisa kita kerjakan dari rumah. Ya mungkin kita juga banyak-banyak bisa ibadah, supaya apa? Kita mendoakan pemerintah, kita mendoakan keluarga kita yang di rumah. Karena ya kebetulan saya sendiri adalah seorang perantau. Ya, kalau ditanya kangen atau tidak pada keluarga yang di rumah, tentu saja saya kangen. Ya, saya juga bisa menyapa mereka melalui video ini. Hanya ini yang bisa saya kerjakan.
Ya, kenapa tidak? Ketika saya pulang pun saya hanya menambahkan jumlah orang yang di rumah, dan saya malah membebani orang di rumah untuk memberikan saya makan. Ketika saya merantau, saya mengusahakan diri saya sendiri, dan saya benar-benar bergantung dengan apa yang bisa datang pada saya. Ketika bantuan pemerintah datang, saya bersyukur pada Tuhan. Ketika bantuan itu pun tidak datang, berarti Tuhan masih merasa bahwa saya sanggup tanpa bantuan itu. So, tidak ada yang perlu disesali dalam hidup ini, kecuali kalau kita memang hanya bisa protes. Kita akan banyak menyesal kemudian. Karena apa? Kita tidak pernah belajar untuk menjalani segala sesuatunya sesuai dengan apa yang diminta. Kita tidak pernah belajar bagaimana untuk membuat karakter kita menjadi orang yang lebih baik. Kita hanya protes sana sini, protes sana sini. Hati-hati ketika di akhirat nanti kita pun bisa protes, kenapa kok saya di sini? Lama-lama, walaupun kita sudah masuk surga dan kita protes, kok di surga ternyata seperti ini? Wow, kita nggak ada ampun lagi, kita langsung dilempar ke neraka. Bagaimana? Hentikan sikap suka protes itu, tapi mari kita belajar untuk kita bisa saling mendukung satu sama lain. Dukung pemerintah dan dukung tenaga medis. Stay at home, stay healthy. Dan inilah akhir pertemuan hari ini. Hanya ini yang bisa saya katakan. Terima kasih untuk perhatiannya. Jangan lupa klik subscribe, komen, berikan masukan pada saya, dan juga share jika Anda berpikir bahwa video ini sangat menguntungkan, dan jika Anda berpikir bahwa video ini baik untuk di-share, silakan di-share. Tapi jika ini hanya menjadi provokatif, silakan disimpan untuk Anda sendiri. Terima kasih.